Halo guys, welcome to back channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau bikin JJ requestannya Bang Yons ya. Dia tuh sebenarnya udah lama sih ini requestnya, tapi gua lupa ya. Jadi sorry banget Bang ya, ini baru gua sempat bikin. Tapi di sini gua disclaimer ya, gua cuma referensi doang. Kalau ada nggak kemiripannya ya itu udah pasti ya, soalnya tuh pasti rumusnya orang tuh beda-beda gitu ya, nggak semuanya gue tahu rumusnya gitu. Jadi ya ini hasil referensi dari gue sendiri, tapi gue bakal nurutin untuk sesuai requestannya ya. Dan di sini gue bakal lihat untuk requestannya ataupun videonya, dan dia tuh minta stylenya siapa ya, stylenya dokter ya. Bentar gue masukin dulu. Nah, oke guys, di sini udah gua masukin untuk video requestannya ya. Dan dia tuh minta requestannya JJ-nya dokter yang ini ya. Nah, jadi sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel gua, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys tentunya. Oke. Nah, oh ya, buat kalian yang mau order private silahkan DM gua aja. Untuk via chatnya udah gua sediain di deskripsi dan di pin komentar, jadi tinggal kalian chat aja. 100% amanah aja boy. Oke, kita langsung aja kita gas ke tutorialnya. Perhatikan baik-baik ya. Untuk langkah pertama di sini yang pastinya kita bakal tarik ataupun kita drag foto yang pertama ini, foto utamanya ini guys. Bentar, ini kita kecilin aja, ditaruh di sini. Untuk foto utamanya ini kan bisa taruh aja di durasi 2,9 sekon ataupun durasi fotonya itu sebanyak 2,9 sekon panjangnya. Dan untuk skalanya kita atur di fitur dasar guys, kita atur skalanya tuh di 105 aja. Lalu bisa kalian cek saja guys. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kita bakal taruh aja di bawah. Nah, terus kita pilih overlay lagi ya, kita masukin untuk foto yang keduanya. Nah, oke guys, di sini kita udah masukin untuk foto keduanya. Di sini kita mainin di sini ya, di overlay. Tapi sebelum itu kalian bisa disiniin dulu di fitur dasar ya. Di tracknya ya, tracknya kan ubah dulu di track utama. Lalu kalian bisa ubah menjadi durasinya di 4,1 sekon ataupun di bit yang ke-11 ini guys ya. Ini bit yang ke-11-nya. Nah, kalau udah baru kalian salin lagi. Lalu kalian ambil foto sebelah kirinya, lalu kalian ubah tracknya menjadi overlay. Nah, terus kita perpanjang untuk durasi ininya guys. Sebelah kirinya kan tarik aja sampai durasi 4,6 sekon. Durasi awalnya kan di 4,1. Nah, kalian perpanjang ke kiri sampai ke 4,6 sekon ya. Nah, kalau udah langkah selanjutnya di sini jangan lupa untuk skalanya kita atur juga di 105. Begitu juga untuk foto utamanya ini kan bisa perbesar aja di fitur dasar ya. Di 105. Untuk ini video referensinya ataupun requestannya kita bakal ubah lapisannya ke paling utama ya. Nah, gini. Bentar, gua mau nyebat dulu guys. Oke, di sini langkah selanjutnya kita bakal kasih animasi. Dan animasinya tentunya itu animasi yang animasi masuk guys ya. Bentar gua lihat dulu ini. Oke, kan bisa taruh aja keyframe di sini guys. Bentar gua cek animasinya ada apa enggak ya. Itu combo keyframe apa memang mutlak animasi doang. Coba kita pakai goyang secara vertikal. Dan kita atur durasinya di 1 sekon. 1,0 sekon ya. Oke, untuk durasinya benar di 1,0 sekon.
Nah, terus di sini kan udah kalian tambahin keyframe di awal tadi, dan di sininya kalian tambahin juga di lurusan transisinya ataupun di bit yang pertama. Lalu di sini kan kembali ke keyframe pertama dan atur opacity-nya ataupun di menu splits-nya kan atur opasitasnya menjadi 0. Nah, diantar jadinya kayak gini, guys. Nah, gitu. Nah, terus langkah selanjutnya di sini cukup gampang ya. Kalian bisa taruh aja keyframe di setiap lurusan titik bit ya. Dari titik bit 1 sampai titik bit yang kelima kayak gini. Nah, ini kan udah gua taruh ya. Nah, di sini dia menggunakan kayak ada ininya ya. Gua gak tahu itu efek apa yang dia pakai. Nah, intinya kalau udah kalian terapin keyframe di setiap titik bit dari titik bit 1 sampai titik bit yang kelima, itu kalian bisa taruh aja satu keyframe di antara titik bit ataupun di antara keyframe. Ini untuk GG-nya itu main keyframe ya. Dan ini grafik kalian atur aja di -1. Dan ini juga kalian atur di -1. Pokoknya kalian taruh aja keyframe di antara bit ataupun di tengah-tengah bit kayak gini dan putar di -1 kayak gini. Kalau kalian merasa kayak kurang miring, itu bisa kalian putar lagi di -2 ya guys ya. Cukup di -2 aja. Ya 2 3 lah ya. Di sini gue bakal pakai di 2 aja, soalnya itu udah banyak menurut gua. Kalau kalian masih kurang itu bisa di 3. Nah, terus di sini jangan lupa untuk grafiknya, guys. Untuk grafiknya di sini kita pakai yang biasa yang sering kita gunakan ya, yang perlambatan keluar dan yang masuk gitu ya. Jadi kita langsung aja masukin perlambatan keluar dan masuk gitu. Diselang-seling ya guys, jangan sampai ketukar ya. Jadi perlambatan keluar dulu baru yang masuk gitu. Nah, jadi diantar kayak gini guys. Tuh gitu ya, ntar tinggal ditambahin efek mirror doang gini. Ini efek apa ya? Ini kayak ada bayangannya gitu ya. Sebenarnya ini kita bikin pakai ini ya, apa namanya? Overlay bisa ya. Tapi itu gampang, kita bikin aja dulu untuk hentakannya gitu ya. Hentakannya ini oke, kita terapin aja satu keyframe di antara bit 5 dan 6. Terus di bit yang lurusan bit ke-6 nya tambahin keyframe, dan di antara bit 6 dan 7 kalian tambahin keyframe juga gini guys ya. Jadi ada 3 keyframe di antara bit 5 dan 6, di lurusan bit ke-6, dan di antara bit 6 dan 7. Lalu kita fokus ke bit yang ke-6 nya sini. Nah, terus kita bisa perkecil kayak gini. Nah, kita perkecil aja. Nah, terus untuk keyframe yang di tengah ini kan otomatis dia besar ya. Nah, ini kita perbesar aja 2 kali, sekali. Dan keyframe kedua kita perbesar lagi sampai segini. Jadi diantar pembesarannya 2 kali gini ya guys ya, kayak gini. Oke, terus langkah selanjutnya untuk keyframe di tengah ini bisa kalian tarik ke atas, drag aja ke atas kayak gini dan geser ke pojok kiri. Nah, diantar pasti kayak gini guys. Dan untuk keyframe yang di sini yang di antara bit 5 dan 6 itu kalian geser ke bawah aja. Geser ke bawah dan geser ke pojok bawah kanan. Nah, diantar jadinya kayak gini. Tuh gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini di lurusan bit ke-7-nya kalian tambahin keyframe aja. Nah, terus langkah selanjutnya di sini jangan lupa langsung aja kita halusin ya. Nah, cara penghalusannya itu cukup gampang. Kita bisa cepit aja kiri kanannya tapi dengan jarak yang agak jauh gini caranya. Dan untuk keyframe tengah ini kalian hapus. Nah, kayak gini guys ya. Nah, terus langkah selanjutnya kita perbesar lagi dan kita cepit kiri kanannya untuk keyframe yang tadi. Dan ini jaraknya mepet ya. Di sini untuk capcut terbaru itu yang udah gua kesain ya.
Itu kenapa keyframe tuh semakin banyak semakin lag ya. Padahal tuh kan itu sangat-sangat merugikan untuk kreator-kreator yang hobi mainin gigi tipis gitu ya, dan zoom out dan hentakan gitu ya. Kalau kreator-kreator JJ efek mungkin ya nggak mempengaruhi sih, tapi ya tetap aja sih gimana gimana pun tetap menggunakan keyframe gitu. Tapi kenapa dibikin lag gini coba? Ini nggak hilang-hilang ya bugnya. Nah ntar jadi kayak gini guys. Nah di sini ntar kita bikin sendiri ya pakai overlay, no problem lah. Nah oke, terus langkah selanjutnya di sini tuh dia tuh langsung ada efek distorsi riak gitu ya. Di sini gua tahu itu distorsi riak, tapi gua kagak tahu itu. Wah, oke, kita bakal bikin untuk zoom outnya. Di sini kita tambahin aja satu buah keyframe di antara bit 5 dan 6, di antara bit 7 dan 8. Nah terus angka selanjutnya di antara bit 8 dan 9 kan tambahin aja keyframe tengah-tengahnya, dan kita perkecil kayak gini. Nah terus di sini langkah selanjutnya di antara bit yang ke 9 dan 10 tambahin keyframe, dan di bit di antara 10 dan 11 tambahin keyframe, dan tinggal kalian perbesar aja kayak gini. Nah terus angka selanjutnya tinggal kita perhalus saja. Caranya kita pencet keyframe yang di antara bit sini guys. Nah di sini di keyframe di antara bit 7 dan 8, lalu geser ke sebelah kirinya dan lakuin hapus tambah kayak gini. Nah kayak gini, terus pokoknya kita hapus tambah kayak gini aja. Ini untuk bikin biar semut gitu guys ya. Ingat ya, ini disclaimer ya, ini cuma versi gua gitu ya. Jangan lo sama-samain, pasti ada bedanya gitu. Nah kayak gini nggak mungkin sama persis, soalnya tuh rumusnya itu ya setahu gua gini, dan yang dia pakai gini ya, beda lah pasti intinya kayak gini. Tuh gitu. Nah oke, terus langkah selanjutnya ini untuk foto kedua ini udah jadi. Terus kita lanjut untuk foto yang ketiganya. Oke, di sini kita udah masukin untuk foto ketiganya. Kita mainin di foto utama aja, jangan di overlay. Terus kita drag sampai di akhir titik bit. Nah, terus langkah selanjutnya di sini, bentar gua lihat dulu guys ya. Oke. Di sini tuh kita atur dulu untuk skalanya di 105 guys. Nah kayak gini. Terus kita bisa kasih keyframe aja di lurusan ataupun di awal foto ketiga. Nah terus angka selanjutnya di sini kalian bisa tambahin keyframe di antara bit 1 dan 2-nya di foto ketiga ya. Jadi ini tuh bit 1-nya dan ini bit 2-nya gitu. Dan di sini jangan lupa kalian tambahin keyframe juga di antara bit 2 dan 3. Lalu kita bisa perbesar aja untuk fotonya. Kita perbesar aja di 120 dan kita putar aja di positif 7. Dan di antara bit sini guys, di bit yang berapa sih ini anjing, 3 dan 4 ya, kayak gini. Kalian atur aja untuk skalanya di 130, dan untuk putarnya akan geser aja ke negatif 7, dan atur buat posisi. Untuk sumbu X nya kalian perhatiin yang pojok sini guys. Nah gini, bentar, kalian perhatiin yang ini ya, pas kayak gini. Oke. Nah terus untuk yang sembunyinya kan bisa geser aja ke yang positif 30, dan ini kita samain aja di positif 30. Jadi di negatif 40 nah di negatif 30 dan positif 30 untuk posisinya. Nah terus di sini langkah selanjutnya di antara bit 4 dan 5 kalian tambahin keyframe,
Dan kita balik di sini menjadi positif ya, jadi positif 30 untuk sumbu X-nya. Dan untuk sumbunya akan atur lagi. Ini biarin aja, kita biarin aja di 30. Bentar. Nah, biarin aja di 30 dan kita mainin putarnya aja. Ubah menjadi di positif 7. Nah, di kayak gini guys ya. Tuh, gini ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini di antara bit yang ke 5 dan 6 kalian tambahin keyframe. Diatur buat putarnya itu di negatif 7. Dan buat posisinya itu atur untuk sumbu X-nya itu di negatif 30. Nah, kayak gini. Terus langkah selanjutnya di sininya di lurusan bit ke-6-nya ya. Yaps, di bit yang ke-6-nya kalian tambahin keyframe aja. Lalu untuk sumbu X-nya ini kalian geser aja ke 0. Dan untuk sumbu 3Y-nya ini ya kalian atur juga di 0. Dan untuk putarnya ini kalian atur juga di 0. Ini ya. Dan buat skala kalian atur juga kayak gini. Kalian atur di 105. Nah, kayak gini ya. Ada enter kayak gini guys. Oh, dia ngezoom gitu ya. Oke, kita bakal mainin zoomnya, tapi ntar aja, itu gampang ya mainin zoomnya. Bentar, langsung aja kita bikin untuk zoomnya. Yang penting kita udah bikin komponen awalnya gitu ya. Oke, di sini dia ngezoom. Dan di sini dia ngezoom lagi. Kita zoom aja secara manual kayak gini. Oke, ngezoom lagi. Oh, jadi dia tuh ngezoom ngecil ya. Jadi dia tuh ini tadi kan ngecil, ini ngezoom, ngecil, gimana sih? Ini ngezoom. Yang ngezoom mana ya? Bentar, lupa lagi gua. Oh, ini ngezoom, ini ngecil, ini ngezoom, ini ngecil ya. Jadi dari lurusan bit yang ke-6 ini ngecil, ngezoom, ngecil, ngezoom gitu ya. Jadi ngecil, ngezoom gitu ya. Ya kalau nggak mirip ya kalian benerin aja sendiri lah ya. Soalnya gue juga gak tahu yang masalah yang ini. Oh, itu ditambahin efek cermin ya. Oke. Di sini kita langsung aja mainin untuk grafiknya guys. Untuk di awal ini kan bisa masukin aja yang perlambatan keluar. Terus yang ini langkah selanjutnya kita masukin aja yang perlambatan. Terus yang ini kita masukin yang masuk. Nah, jadi gitu guys. Gitu ya. Ini tinggal kita tambahin efek cermin aja sebenarnya. Terus langkah selanjutnya di sini, oh, ini sama sih kayak yang tadi. Ini sama guys, hentakannya sama kayak yang di sini tadi ya, sama. Oke, langsung aja kita bikin. Oh, enggak, dia di sininya tetap ya. Oh, baru di sini dia ngezoom. Oke, di sini kita tambahin aja keyframe di antara bit 7 dan 8 dan 9. Terus di antara bit yang 9 dan 10 kalian tambahin keyframe juga. Lalu kita perbesar aja kayak gini. Oke, cuma gitu doang. Dan kita tinggal cara ngalusnya itu kita tambahin keyframe di sini. Di lurusan bit yang ke-8. Lalu kita geser ke sebelah kanannya kayak gini dan lakuin aja hapus tambah gini untuk memperhalus. Nah, dan udah clear, oke. Udah clear ini untuk stylenya ya, tinggal kita hapus aja untuk ininya. Oke. Dan untuk hasil stylenya itu kayak gini, ini tanpa efek ya mas ini ya. Oh ya, di sini tuh sebenarnya ada overlay yang ini ya, yang itu tadi. Lupa gua, tapi ya udah gampang itu mah. Oke, kita langsung aja untuk penerapan efek ya. Untuk efek pertama itu kita pakai efek riak ya, yang tentunya efek riak yang ada di menu distorsi.
Yang ini guys, yang React yang setting ini cuma ada dua, kecepatan dan putar. Lalu kita pasin aja ya, kayak gini dari bit pertama di foto yang kedua ya, sampai ke bit yang kedua. Lalu kita pilih objek yang semua video. Lalu kita bisa geser ke sebelah sininya dan kita drag ke sebelah kanan kayak gini. Lalu kita geser di awalan efeknya, tambahin keyframe dan kita bisa setting untuk kecepatan 0, putarnya juga 0. Lalu checklist saja. Lalu buat yang di akhir efek kalian tambahin keyframe juga, dan buat yang di tengah lurusan transisi tambahin keyframe dan atur putarnya menjadi 100. Nah, jadi di sini langkah selanjutnya tinggal tambahin aja grafik yang kuadrat masuk dan yang kuadrat keluar. Nah, jadi di enter kayak gini. Ini ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini tuh jangan lupa kecepatannya kita tambahin aja di 10. Nah, terus angka selanjutnya tinggal kita salin lagi dan kita ganti aja langsung dengan efek yang namanya di pembukaan penutup ya, kabur miring ya. Nah, kabur miring yang ini enggak, bukan kabur miring ya, kabur chrome, kabur chrome, guys. Oke, kita tinggal tambahin aja keyframe di awal sini dan atur untuk kaburnya itu di 0. Tambahin keyframe di awal di akhir, tambahin keyframe di urusan transisi, atur kaburnya ini di 10. Terus kita tambah lagi grafik kuadrat keluar, kuadrat masuk dan kuadrat keluar. Gini ya. Oke, terus langkah selanjutnya di sini tinggal kita tambahin efek video lagi dan efek cermin. Lalu kita pilih pendekin di bit yang pendek, seperti bit 2 dan 3 itu kan jelas-jelas pendek ya. Dan kita atur aja untuk objeknya semua video dan kita salin lagi dan kita geser ke sininya ke bit yang keempat dan 5 itu kan bit pendek juga, jadi perlu kita kasih. Nah, jadi kayak gini guys, gitu ya. Nah, terus angka saja di sini kita mainin untuk efek distorsi riaknya. Kita pilih efek distorsi yang ini, yang riak ya, yang settingannya ada 6. Terus kita perpendek kayak gini dan kita taruh di bit pendek, yaitu di bit 7 dan 8, itu jelas pendek. Dan kita pilih objek yang semua video. Dan kita tambahin keyframe di awal dan kita setting aja langsung pertajam 0, kaburnya juga 0. Ukurannya ini kan atur aja di 65. Nah, atur kecepatannya itu menjadi 0, intensitas 0 dan putarnya menjadi 100. Dan buat yang di akhir tambahin keyframe dan atur ukuran dan kecepatannya itu 31. Nah, kayak gini. Terus untuk putarnya ini menjadi 0. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal salin aja sesuai kebutuhan. Di sini gua pakai 3 aja. Ya, gini. Oh, iya bener sih, nggak salah sih. Ini terus langkah selanjutnya kita tambahin ini ya, apa namanya, grafik yang kuadrat kublik keluar. Ini kita hapus aja dulu, udah salin aja. Bentar. Oke, terus kita salin aja. Dan kita tempel di bit depannya kayak gini. Aku paling nggak suka kalau kayak gini. Gue suka tuh kalau nyusun efeknya tuh rapi gitu, nggak kayak gitu. Dan kita drag aja sampai ke bit selanjutnya ataupun bit 9, tambahin keyframe aja, lalu hapus dan tinggal tambahin grafik lagi yang kubik keluar. Salin ujung-ujungnya pun kayak gini. Ya udahlah, terserah lah. Salin lagi guys dan kita tempel di sininya. Nah, kayak gini. Terus di sini kita drag lagi, tambahin keyframe, hapus, tambahin grafik. Oke, udah ada. Oh, belum ada guys. Dan kita salin lagi, tempel di depan titik pinnya ataupun depan titik bit 10, drag sampai bit yang ke-11 ataupun transisi ketiga, hapus dan kita tambahin lagi kublik keluar kayak gini.
Terus kita salin lagi sampai 3 efek. Di sini gua 3 efek ya. Kalau mau kalian pakai berapa pun terserah kalian ya. Oh ya, di sini dia ternyata main ini ya. Hah. Oke, kita bakal bikin ulang guys. Untuk zoom out yang ini ya, salah ini. Oke, kita langsung aja. Kalau udah kalian halusin tadi kan, itu kita tinggal masukin aja untuk ini ya. Bentar, pelambatan keluar deh kayaknya. Ya, pelambatan keluar. Terus pelambatan. Ya udah itu aja. Nah, jadi ntar kayak ini. Mungkin kalau kalian merasa kayak yang ada kurang bisa kalian perbaikin ya. Di sini mungkin gue perbaikinya di sini. Saat ngezoomnya doang yang bakal gue perbaiki kayak gini. Nah, di antara kayak gini. Nah, jadi lebih kerasa untuk pas zoomnya gini. Kita perbesar lagi. Nah, gini guys. Nah, gitu ya. Oke, di sini langkah selanjutnya tinggal kita pilih efek video lagi. Dan kita salin lagi dan kita langsung aja ganti dengan efek kabur ya. Buat efek kabur itu ada yang bilang hilang ya, tapi alhamdulillah ya, gua udah favoritinnya. Tapi gue gak tahu juga sih hilang apa memang gimana, gue gak tahu. Tambahin aja keyframe di awal dan bikin aja di 100. Dan buat yang di akhir tambahin keyframe dan atur buat kaburnya menjadi 0. Buat objek jangan lupa sama video guys. Terus untuk grafik jangan lupa yang publik keluar. Lalu kita salin lagi dan kita tempel di bawahnya sini ataupun depan titik bit selanjutnya. Pokoknya di setiap efek react tadi kita kasih efek kabur. Dan jangan lupa grafiknya kita perbaiki ya. Ya caranya sama guys kayak yang penerapan efek react tadi guys ya. Nah, oke guys, di sini udah clear ya. Jadi kayak gini. Nah, gitu guys. Oke, terus langkah selanjutnya di sini tuh ada hentakannya ya. Gitu ya, kayak gini. Oke, di sini tuh kita bakal kasih efek yang ada guncangannya sedikit di menu sedang tren. Nggak usah sih, di menu klub malamnya aja. Nah, di sini ada efek yang namanya itu guncang, yang pastinya bakal kita pakai ya. Tapi kita pakainya tipis aja. Gua nggak suka ketika capcut ngebak numpuk-numpuk efek kayak gini. Kita pasin di depannya titik bit ke-6 dan kita taruh di tengah-tengah sampai gini durasinya ya. Panjang durasinya itu di tengah-tengah di antara bit 6 dan 7. Terus buat objek pilih sama video. Terus tambahin keyframe di awal. Kecepatannya kalian atur aja di 50. Dan buat intens kalian atur aja di 20. Terus di sini langkah selanjutnya tambah lagi keyframe di akhir dan atur kecepatannya menjadi 0. Lalu untuk grafik kalian masukin aja yang publik keluar. Lalu kita salin lagi dan kita langsung aja ganti di menu pembukaan dan penutup. Nah, di menu pembukaan penutup ini kan masukin aja yang kabur miring kayak gini. Lalu langkah selanjutnya kita tambah lagi keyframe di awal, atur putarnya menjadi 100. Dan buat yang di akhir atur buat putarnya menjadi buat kaburnya menjadi 50 0. Terus untuk grafik kita masukin yang publik keluar juga. Nah, ntar jadinya kayak gini guys. Nah, di sini langkah selanjutnya langsung aja kita masukin efek cermin di foto ketiga ya. Kita pilih lensa. Lensa loh tadi. Dan kita langsung aja atur untuk ininya untuk video utama aja ya. Salin lagi dan soalnya ntar ada ininya guys. Overlay-nya gitu loh. Nah, kayak gini ya.
Oke. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kan dia ngecil, di situ kita pakai efek peregangan pixel aja ya. Yang ada di menu distorsi. Nah, oke, dan kita pendekin. Nah, kayak gini, dan kita sesuaiin dari bit yang kelima sampai bit yang ketujuh di foto ketiga. Lalu pilih objek yang semua video. Lalu kita tambahin keyframe di awal, atur untuk putarnya jadi 0. Untuk putar pertama, putar yang kedua kita atur di 50. Intensitas kita bikin di 0. Dan untuk horizontal bikin 100, vertikal menjadi 0. Terus kita ambil juga keyframe di akhir dan di lurusan titik bit yang ke-6. Terus langkah selanjutnya, atur untuk putar kedua ini di 15. Terus untuk putar kedua atur aja di 25. Dan untuk horizontal kan atur aja di 50. Terus untuk keyframe terakhir kan atur di 0 semua guys. Nah, terus kita masukin untuk grafiknya yang kuadrat keluar, kuadrat masuk dan yang kuadrat keluar. Terus kita salin lagi dan kita pilih salinannya, pilih keyframe pertama, atur untuk putarnya ini menjadi 100, horizontalnya bikin 0 ya, dan untuk putar vertikalnya bikin 100, jadi 0 100 0 0 100 gitu ya. Untuk keyframe yang ketiga itu atur untuk putarnya kedua itu menjadi 75. Terus untuk horizontal biarin dan vertikal menjadi 100. Dan untuk keyframe nomor 3 atur menjadi 50. Putar yang kedua ya, putar pertama 0. Terus untuk vertikal dan horizontal itu menjadi 100. Nah, kayak gini guys. Nah, gitu ya. Oke, nah terus langkah selanjutnya kita salin lagi dan kita ganti lagi dengan efek yang namanya guncang ya, atau kalian bisa salin lagi ataupun mengambil dari foto yang kedua ini. Tadi kan udah ada efek guncangnya kan, masih ingat kan? Kita salin aja guys. Nah gitu guys ya. Nah terus di sini langkah selanjutnya untuk objek semua video biarin ya. Nah gitu, terus langkah selanjutnya kita salin lagi dan kita ganti dengan efek yang namanya jitter blur ya. Kita masukin jitter blur itu, kalau nggak salah efeknya tuh ada di menu klub malam deh, jitter blur. Nah ini lalu kita salin lalu kita bisa langsung aja setting ya. Putarnya ini di 10 aja guys, kayak gini ya. Oke. Terus tambahin keyframe di tengah dan di akhir gini. Dan di tengah sininya, di antara di bagian sebelah kirinya dan bagian sebelah kanannya kayak gini. Terus untuk keyframe pertama ini biarin ya. Terus untuk keyframe kedua kaburnya bikin 0. Keyframe ketiga biarin. Keyframe keempat bikin 0. Inginnya biarin. Jadi gitu guys. Ya, kayak gini. Oke, terus di sini untuk zoom outnya ini kan juga salah tadi ya. Oh enggak deh, enggak salah sih ini mah. Ini bener sih. Terus langkah selanjutnya di sini kita pilih efek lagi ya. Ini untuk distorsi riaknya ini sama guys, kan terapin aja sama kayak yang ini tadi ya. Kayak yang di foto kedua ini sama. Atau kalian bisa salin aja kayak gini. Nah, di sini kita langsung aja terapin di sininya guys. Di bit yang ke-7 dan 8 dan kita perpendek dan kita setting ulang aja. Soalnya sama, kita bikin sama aja. Ini settingan yang gua tahu. Terus untuk grafiknya publik keluar. Salin 3 kali. Salin lagi. Pokoknya untuk caranya sama kayak gini guys. Sini gua kasih tunjuk aja ya, ataupun kasih contoh lah ibarat kata tuh ya. Ntar kalian terapin juga untuk kabur miringnya ya. Efek kaburnya gitu. Nah, kayak gini guys.
Oke, terus di sini langkah selanjutnya kita langsung aja masukin overlay yang sama kayak foto kedua, guys. Oke guys, di sini udah clear, udah kita masukin dan kita tinggal bikin aja, guys. Nah, oke, di sini untuk skalanya jangan lupa kita perbesarnya sama ya, kayak gini. Sama kayak foto kedua gini. Kita pilih overlay-nya ya. Kita lihat skalanya itu di 150, berarti otomatis untuk foto yang kedua di overlay ini di 150 juga. Nah, lalu kita bisa gini. Tambahin keyframe di awal. Dan di antara bit 2 dan 3 di foto ketiga kita tambahin keyframe, lalu kita perkecil aja kayak gini, guys. Nah, kayak gini. Untuk skalanya kita bisa lihat ya, di 39 aja itu udah pas. Oke. Atau kalau kamu lebih kecil di 35. Terus di sini kita tambahin juga di bit yang ke antara bit yang keempat, ketiga dan keempat. Kita geser aja kayak gini, anjir. Dan untuk putarnya ya jangan lupa ya. Kita putar juga kayak gini. Di 7. Terus di antara bit yang keempat dan kelima tambahin juga. Geser aja ke sini. Jadi diselang-seling gitu guys ya. Dan atur untuk putarnya itu di positif, jadi kan di negatif udah. Lalu di antara bit 5 dan 6 tambah lagi dan geser ke tengah. Lalu untuk putarnya kalian bikin di 0 aja. Lalu buat yang di akhir tambahin keyframe dan geser aja ke bawah sini. Nah, terus tinggal kita masukin aja untuk grafiknya, guys. Untuk grafiknya ini kalian masukin aja yang perlambatan keluar yang pertama ya. Terus bagian ini kalian masukin aja yang perlambatan aja lah, biar sama kayak yang foto utamanya gitu ya. Terus bagian di akhir ini kalian masukin yang masuk gini. Oke, di sini jangan lupa kita masukin overlay lagi ya. Overlaynya tuh yang sama kayak foto kedua ya guys. Yang ketiga. Kita pasin sampai titik bit ke 6. Terus satu durasinya itu di 1,0. Terus buat perbesarnya ataupun skalanya kita samain di 105 ya. Tadi soalnya ini di 105. Kita pakai fitur dasar aja biar konkret. Lalu di sini langkah selanjutnya tambahin keyframe di awal dan di akhir. Lalu kita perbesar aja kayak gini. Lalu langkah selanjutnya kita pilih split dan atur opasitasnya menjadi 0, checklist. Lalu masukin grafik yang publik keluar. Nah, gini guys ya. Nah, di sini jangan lupa kita pilih efek cermin juga. Tapi nggak tahu sih, gua lupa tadi ada efek cerminnya apa enggak di dokter tadi. Sekali lagi ini cuma referensi ya, kalian nggak usah memperdebatkan mirip atau kagak miripnya. Yang namanya referensi itu pasti ada kurangnya anjing gitu ya. Dan kita pilih objek semua video aja. Oke, kayak ini. Oke, terus langkah selanjutnya di sini apalagi ya? Oh ya, di sini tadi ada sedikit overlay yang kita bahas tadi ya. Oke, kita masukin aja, kita bikin. Oke, ini udah kita bikin ya kayak gini. Dan kita pilih, kita drag sampai di tengah-tengah gini, dari bit 5 sampai tengah-tengah di antara bit 5 dan 6. Nah, terus angka selanjutnya ini untuk skalanya itu kita samain ataupun kita bikin di 100 kayak gini juga. Nah, kayak gini, oke. Lalu kita bikin kayak bayangan gitu, guys. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya, seakan-akan dia tuh ada bayangannya gitu, guys. Tuh ya. Gitu. Nah, terus angka selanjutnya di sini tuh awalan ya, kita nggak mau pusing, kita pakai yang udah keluar aja
Di durasi 1,0. Terus apa lagi nih? Buat airannya kita masukin airan. Oke guys, di sini kita udah masukin dan kita tarik drag ke sebelah kiri sampai di tengah-tengah di antara bit 10 dan 11 di foto ketiga ya. Kita perbesar aja. Lalu kita tambahin keyframe di awal dan di lurusan bit terakhir. Untuk keyframe yang di awal kita pilih split dan atur untuk bikin 0. Jadi kayak gini guys. Nah gitu ya. Jadi tadi kayak gini. Gitu. Oke, terus langkah selanjutnya di sini untuk coloring bisa kalian pakai coloring yang udah pernah gua share ya. Di sini tinggal kalian modif-modif aja sedikit-sedikit ya. Soalnya di foto ketiga ini kan belum clear nih ya. Kayak efek kaburnya yang di distorsi riak itu belum clear gitu ya. Untuk efek riaknya cukup di sini aja. Untuk yang pas zoomnya ini nggak usah ya. Nah pas ngezoomnya ini nggak usah. Ini kalau mau lebih ini aja kita zoom aja lagi. Biar nggak mati itu guys gerakannya tuh, jadi pas kayak gini. Nah gitu. Oke itu aja sih untuk coloring, kalian bisa tambahin aja sendiri ya kayak yang udah pernah gua share. Kalau masih ada yang kurang bisa kalian tambahin aja ataupun modifikasi lagi. Oke, di sini cukup sekian aja untuk tutorial hari ini soalnya durasinya panjang banget buset. Oke lah, di sini gua Saer ucapin thank you banget buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk menonton video ini dan semoga kalian terus semangat untuk belajar DJ. Oke, di sini gue Saer izin pamit, sampai jumpa di next konten and